Ini ada pertanyaan, apakah tumbal pesugihan itu ada? Baik, ini pesugihan yang macam mana ini? Jadi pesugihan itu satu usaha biar kaya. Akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah usaha yang ilmiah, usaha yang ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ini dianjurkan. Dia buka usaha jasa misalnya, buka jual beli misalnya, maka ini jelas dianjurkan, karena kita dianjurkan untuk ikhtiar. Yang kedua, usaha biar kaya dengan jalan bekerja sama dengan syaitan. Ini namanya usaha yang sifatnya sir, yang tidak ada hubungan sebab akibat secara kasat mata. Maka ini dilarang, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia dan jin yang bekerja sama, yang saling istimta, saling mendapatkan kesenangan antara manusia dan jin, sebagaimana dalam firman-Nya, fastamta'a ba'duna bi ba'din fabalagna ajalana alladzi ajjalta lana qalan naru maswakum khalidina fiha. Jadi untuk manusia dan jin yang bekerja sama, maka Allah firmankan api neraka adalah tempat tinggal kalian, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Berarti bekerja sama dengan syaitan boleh apa tidak? Tidak boleh. Dan tidak ada lagi manusia yang mampu menundukkan bangsa jin setelah Nabi Sulaiman. Sebagaimana Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku satu kerajaan yang tidak ada seorang pun yang menguasainya sesudahku. Jadi kita tidak bisa menguasai bangsa jin. Maka ketika bekerja sama dengan bangsa jin, hakikatnya kita yang dikuasai. Dan itu cara-cara untuk bisa mendapatkan kerjasama dengan bangsa jin itu ada banyak cara. Antara lain dengan thariqatul iqsam, dengan jalan bersumpah menyebut nama selain Allah, menyebut nama bintang-bintang, menyebut nama bangsa jin yang huruf-hurufnya tidak jelas. Atau juga dengan thariqatul dzabhi, dengan cara menyembelih hewan. Kalau menyembelih hewan, tumbal apa bukan? Tumbal. Misalnya kalau menurut pengalaman orang-orang yang pernah melakukan dan sudah bertaubat, itu adalah menyembelih ayam cemani, ayam yang hitam. Ada pula menyembelih ayam yang berwarna putih. Nah, apakah ini bukan bentuk tumbal? Ini juga tumbal. Dengan cara menyembelih. Ada lagi jalur yang lain, misalnya thariqatus sufliyah, dengan cara menistakan ayat-ayat Al-Quran. Ini malah menumbalkan kitab suci. Ada pula thariqatun najasah, dengan benda-benda najis untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Ada pula kalau yang dimaksud tumbal adalah mengorbankan nyawa manusia, maka nanti teman-teman bisa membaca salah satu buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Faizar, judulnya Risalah Pelebur Jin Leluhur. Itu bisa dilihat di situ di bab pesugihan. Di situ dikisahkan bagaimana orang-orang yang mencari pesugihan, yang dituturkan berdasarkan pengalaman orang yang pernah melakukannya. Di antaranya adalah menjadikannya tumbal berupa nyawa manusia, dengan membuat menaruh sesuatu yang orang yang mengambilnya tersebut akan menjadi targetnya misalnya. Itu hanya salah satunya.
dan lain-lain. Lebih jelasnya bisa dibaca sendiri. Intinya ketika orang bekerja sama dengan syaitan itu tidak gratis. Intinya ketika orang bekerja sama dengan syaitan itu tidak gratis, tetapi setan minta timbal balik. Dan timbal balik yang utama adalah ketundukan kita kepada dia. Meskipun tidak pakai tumbal tetap dilarang, karena hakikatnya manusia sudah tunduk kepada bangsa jin. Padahal Allah berfirman, walaqad karomna bani Adam. Anak Adam itu mulia. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan ini akan menambah bangsa jin menjadi sombong. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi akan menambah bangsa jin itu sombong. Intinya meskipun pakai tumbal atau tidak pakai tumbal, kerjasama dengan bangsa jin, Allah sudah firmankan dalam Quran, qalan naru maswakum khalidina fiha. Api neraka tempat tinggal kalian kekal di dalamnya. Andai misalnya ada kerjasama dengan syaitan tapi ternyata tidak pakai tumbal, hanya minta misalnya untuk melakukan sesuatu yang sangat remeh, maka sesuatu yang sangat remeh tersebut adalah bentuk ketundukan kita kepada bangsa jin. Itu tidak boleh kita lakukan. Saya pribadi ketika meruqyah itu pernah ada yang saat ruqyah jinnya mau keluar dengan syarat yang sepele. Saya mau keluar tapi belikan saya sego gudeg. Nah, sepele toh. Dituruti apa enggak? Jangan. Itu meminta kita tunduk kepada dia. Ada pula yang minta saya mau keluar kalau saya dibuatkan es jeruk. Ya. Jadi mintanya bukan kembang kemenyan, mintanya bukan sesaji, tapi ada yang minta es jeruk, ada yang minta sate, ada yang minta hanya sekedar dibukakan pintu. Saya mau keluar tapi pintu itu tolong dibukakan, saya mau lewat. Perlukah pintu dibukakan? Tidak, karena yang sesungguhnya sedang terjadi, dia meminta kita tunduk kepada dia. Jadi syaitan meminta kita tunduk kepada dia. Andai misalnya ada pesugihan, syaratnya hanya menggantungkan beras 1 genggam di atas pintu, maka itu juga tidak boleh, karena bentuk ketundukan kepada syaitan. Allah sudah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Dan soal pesugihan itu memang setan sebenarnya menjadi dalangnya. Kenapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Maka setan menawarkan solusi yang salah untuk bekerja sama dengan setan. Padahal Allah sudah berfirman, asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian berbuat keji. Jadi intinya bahwa apakah tumbal itu ada? Jelas ada. Karena salah satu bentuk tumbal adalah ketika mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Dalam Al-Quran saja ada makanan yang diharamkan. Apa itu? Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa yang disembelih untuk selain Allah. Tumbal bukan itu? Tumbal. Nah, maka di situ dulu ketika ada salah seorang budak Abu Bakar yang mendapati sembelian di seputar Ka'bah dibawa pulang oleh Khalifah Abu Bakar, sempat dimakan sedikit, kemudian ketika mengetahuinya dimuntahkan, karena sesungguhnya sesaji tadi adalah bentuk tumbal. Nah, bentuk sesaji yang dilarang di dalam agama kita, uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Maka bagi kita ini harus kita hindari, karena Rasul juga mengingatkan kita, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang halal, maka carilah dengan cara yang halal. Ingin mendapatkan kekayaan, maka usahalah dengan cara yang benar. Kalau ternyata masih tetap miskin, sabar. Nah, setiap orang punya jatah rezekinya masing-masing. Kita dianjurkan untuk ikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Milikilah hati yang semeleh, hati yang lapang, karena sesungguhnya
semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.